Somad ini ngawur ben nyeleneh gitu. Dia mengatakan orang yang tidak suka azan itu gerombolannya setan. Ini kan aneh ini. Yang setan siapa? Somad atau orang yang dituduh itu? Karena tidak ada dalam surat edaran Menteri Agama itu melarang azan, tidak ada. Somad mengatakan yang tidak suka suara azan akan diruqyah. Ini kaitannya apa dengan surat edaran ini? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, pengaturan suara dari toa atau speaker masjid yang diatur dalam surat edaran Menteri Agama tahun 2022 ini rupanya tidak semua orang termasuk pendakwa agama mempunyai kecerdasan untuk memaknai surat edaran yang dibuat oleh Menteri Agama. Kemarin saya sudah tegaskan bahwa saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Menteri Agama yang telah berani mengeluarkan SE tentang pengaturan suara speaker atau toa dari masjid. Cuma saya ingin menyampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, mekanisme teknisnya seperti apa, pengawasannya seperti apa, juklaknya, petunjuk pelaksanaannya seperti apa, petunjuk teknisnya seperti apa, sehingga aparat di bawah bisa menjalankan surat edaran itu dengan efektif. Saya sangat mendukung adanya surat edaran itu, tapi saya tidak menginginkan surat edaran itu hanya sekedar macan kertas. Nah, ini makna yang seharusnya diterima oleh semua orang. Karena apa? Di dalam SE itu bukan berarti ada larangan untuk azan, itu yang penting. Hanya pengaturan speaker dan toa agar orang Muslim itu mempunyai hak untuk menerima dan menikmati alunan azan ataupun bacaan-bacaan lain dalam Al-Quran yang dilantunkan dari dalam masjid dengan jelas dan indah. Kalau dalam suatu komplek atau suatu tempat ada beberapa masjid, kemudian azannya hampir bersamaan, hanya jeda beberapa detik, itu sama sekali kita tidak bisa menikmati suara azan yang indah. Itu sebetulnya esensi yang diatur oleh surat edaran Kementerian Agama. Nah, terkait hal ini saya agak bingung ini. Abdul Somad ini pendakwa agama yang seharusnya mempunyai kecerdasan untuk memaknai surat edaran itu, ternyata kecerdasannya Somad kok jeblok ya. Tidak ada orang yang memprotes atau tidak suka dengan suara azan, tidak. Teman-teman saya yang non muslim pun juga menikmati indah, asalkan dilantunkan dengan satu suara yang indah, itu luar biasa. Apalagi orang muslim. Yang diatur itu loh, jangan sampai terjadi kegaduhan karena beberapa speaker menyala, bersuara hampir bersamaan dalam hanya jeda beberapa detik, sehingga harmoni suaranya tidak terjadi. Somad ini ngawur ben nyeleneh gitu. Dia mengatakan orang yang tidak suka azan itu gerombolannya setan. Ini kan aneh ini. Yang setan siapa? Somad atau
orang yang dituduh itu. Karena tidak ada dalam surat edaran Menteri Agama itu melarang azan, tidak ada. Somad mengatakan yang tidak suka suara azan akan diruqyah. Ini kaitannya apa dengan surat edaran ini? Ini saya juga kadang-kadang bingung nih. Pendakwah agama kok otaknya kok begitu dungu ya. Memaknai esensi dari surat edaran menteri saja kok tidak sanggup. Saya akhirnya curiga, jangan-jangan memaknai yang lebih esensial lagi dalam Al-Quran pun mereka juga tidak sanggup. Ini jelas surat edaran gamblang, dibaca dulu detail, baru tahu tidak ada larangan azan. Yang ada pengaturan supaya orang-orang Islam yang mendengarkan suara azan itu menikmati azan. Tidak terjadi kegaduhan suara yang bertalu-talu tapi tidak harmonis. Karena pada dasarnya suara azan itu suara yang lantunannya indah sekali. Apalagi dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai suara yang sangat merdu. Kemarin saya ketemu dengan sahabat saya, kebetulan dia bule orang Amerika. Dia senang dengan suara azan. Unik dan menarik ini bagi orang yang non-muslim. Bagi kita, ini bukan hanya sekedar panggilan sholat, tapi sesuatu yang sangat spiritual gitu loh. Jadi indah gitu loh. Tapi manakala kita mendengarkan suara azan lalu gak karu-karuan seperti racing suara yang tidak harmonis, wajar kami protes. Ini yang diatur. Juga seperti di Surabaya ada perumahan. Masjid itu speakernya sengaja dihadapkan ke perumahan dan bersuara hampir 24 jam. Kalau ini kan keterlaluan berarti, mengganggu kan? Ini ada upaya untuk mengganggu kalau sudah begini. Ini juga akan ditertibkan. Jadi tidak ada sebiji zarah pun dalam SE ini yang melarang melantunkan azan. Tapi hanya pengaturan. Contohnya kekerasan suara tidak boleh lebih dari 100 desibel. Ini kan benar juga. Kalau terlalu kencang peka, keindahannya hilang. Kemuliaan suara azan jadi hilang kalau terlalu kencang atau terlalu pelan. Dalam SE juga diatur supaya pelantun azan orang-orang yang mempunyai suara yang indah. Benar juga. Kalau orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berazan kemudian berazan, mohon maaf, ini keindahan azannya berkurang. Ini yang diatur hal seperti ini. Jadi tolong jangan terlalu berlebihan membandingkan dengan Singapura yang suara azannya hilang, terlalu lebay. Termasuk Somad ini. Sudah wajahnya lebay, pemikirannya lebay. Jadi aneh-aneh gitu, tambah nggak jelas. Bu Yao sebagai pendakwah agama memberikan pemahaman bahwa negara ini akan mengatur. Orang Islam yang benar itu adalah Islam yang penuh kesantunan dan penuh empati. Kalau ada satu komplek yang kebanyakan non-muslim, kemudian ada speaker masjid dihadapkan ke sana dengan suara yang sangat kencang, hampir 24 jam berbunyi terus, apakah itu pantas? Sekarang saya kembalikan pada Somad. Kalau di rumahnya Somad atau kompleknya Somad ada suara dari speaker gereja menyanyikan lagu rohani mereka 24 jam, mau terima tidak? Inilah yang diatur dalam SE. Jadi saya mohon kitalah memberikan panduan, memberikan informasi. Jangan justru pendakwah agama ini sengaja mendistorsi informasi, menyesatkan informasi. Kita tidak ada keinginan untuk
melarang suara azan itu suatu yang sangat mustahil gitu. Tapi tolong jangan diprovokasi. Akhirnya orang-orang yang minim literasinya tidak mau membaca, hanya mau mendengarkan suara dari pendakwah, dianggap suara Somad ini yang benar, padahal salah. Jadi mohon Somad untuk mengkoreksi bahwa ini bukan pelarangan azan, bahwa ini bukan orang Indonesia termasuk non-muslim atau muslim itu alergi terhadap suara azan. Tidak, kita senang, kita bahagia, kita menikmati suara azan, tapi suara azan yang indah, suara azan yang penuh harmoni, itu yang diinginkan oleh kita semuanya. Dan saya yakin teman-teman saya yang kebetulan tidak beragama Islam pun juga sangat mengerti. Mereka ini penuh toleransi, penuh dengan empati dan simpati, mereka tidak pernah protes. Tapi saya yakin kalau di komplek mereka terjadi kegaduhan, beberapa speaker nyala hampir bersamaan, jangankan orang non muslim, orang muslim aja saya protes kok. Jadi sebagai orang muslim saya kehilangan hak mendengarkan suara lantunan azan yang indah, itu esensinya. Jadi jangan disesatkan bahwa seolah-olah SE ini melarang azan atau membatasi azan, itu tidak benar sama sekali. Baik, sahabat Indonesia, demikian penjelasan saya terkait dengan opini dari Abdul Somad. Mudah-mudahan ini meluruskan atas distorsi informasi yang sengaja dibuat oleh Somad untuk menyesatkan jamaahnya. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih. Saya mengirimkan salam hormat saya kepada seluruh keluarga Anda. Sekalian juga titip pesan untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Salah satunya dengan menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamri.